Contoh soal gerak lurus. Contoh soal nomor 1. Tentukan besar perpindahan jarak AC jika Anda hendak berpergian dari A ke C melalui B seperti gambar berikut. Penyelesaian jarak AC sama dengan jarak AB ditambah jarak BC 60 meter ditambah 80 meter sama dengan 140 meter. Perpindahan AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar 3600 ditambah 6400 sama dengan akar 10.000 sama dengan 100 meter. Contoh soal nomor 2. Seorang berjalan 200 meter ke barat, kemudian 100 meter ke timur dalam waktu 2 menit. Hitung laju rata-rata. A. Laju rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya itu adalah 200 meter ditambah 100 meter dibagi 2 menit. 300 meter dibagi 2 kali 60 detik sama dengan 50/2 meter per detik sama dengan 25 meter per sekon atau meter per detik. Yang B, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu sama dengan 200 meter dikurangi 100 meter karena yang satu ke kanan dan satu ke kiri atau barat ke timur. Waktunya 2 menit. 100 meter per 2 menit atau 50 meter per menit. Kalau kita ubah ke meter per detik, maka 50/60 meter per detik. 5/6 0,83 meter per sekon. Contoh soal berikutnya. Seorang pelari menempuh satu putaran sepanjang 200 meter dalam waktu 25 sekon. Tentukan kecepatan rata-rata. B. Kelajuan rata-rata. Jawab. Maka yang dimaksud kecepatan rata-rata sama dengan kelajuan dibagi waktu atau bukan kelajuan tetapi perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah karena dia melakukan satu putaran kembali ke asal lagi. Jadi satu putaran kalau dia bergerak dari A kembali lagi ke A lagi, maka perpindahannya adalah 0 dibagi waktunya 25 sekon. Maka jawabannya kecepatannya 0. Tapi kalau ditanya kelajuan,
rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh itu adalah 200 meter, waktunya 25 sekon. Sehingga ketemu 8 meter per sekon. Contoh soal nomor 5, seekor tikus bergerak sepanjang garis lurus dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 2T kuadrat min 3T min 5. X dalam meter, T dalam sekon. Tentukan kecepatan rata-rata. Selang waktu untuk T 1 sekon dan T 2 sekon. Maka coba kita melihat untuk T sama dengan 1 sekon, X sama dengan 2 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 min 5. 2 kurangi 3 kurangi 5. Nah, ketemu angka min 6. 8 kurang min 6 meter. Nah, untuk T sama dengan 2 sekon, X sama dengan 2 kali 2 kuadrat kurangi 3 kali 2 kurangi 5. 2 kali 4 8 kurangi 6 kurangi 5. 8 2 kurangi 5 min 3 meter. Maka kecepatan rata-ratanya sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahannya adalah min 3 kurangi min 6. Waktunya 2 kurangi 1. 3 per 1 meter per sekon. Nah, kalau yang ditanya B, kecepatan tikus pada T sama dengan 1. Nah, ini namanya kecepatan sesaat. V itu dinyatakan dengan rumus dx dt atau turunan. Maka d dt x-nya kita masukkan 2t pangkat 2 3t kurangi 5. 2 kali 2 4t, 2 kurangi 1 1, 3 kali 1 3, t nya pangkat 0 ya, cuma 4t kurangi 3. Untuk t sama dengan 1 sekon, maka V sama dengan 4 kali 1 kurangi 3, 1 meter per sekon. Contoh soal nomor 6, Halim berlari mengitari suatu lapangan sebanyak 2,5 putaran dalam waktu 110 sekon. Jika diameter lapangan 70 meter, tentukan kecepatan rata-rata B kelajuan rata-rata. Maka kita menentukannya adalah pertama jaraknya dulu. Jaraknya itu kan dia berputar 2,5 putaran ya. Lah, diameternya lingkaran itu 70 meter, maka 2,5 itu sama dengan putaran kan keliling lingkaran. 2,5 kali keliling lingkaran apa? 2πr atau pi kali d, pi kali diameter.
Ini kita sederhanakan, 5/2 kali 22/7 kali 70. Kita coret 11 10. 5 kali 11 kali 10, 550 meter. Kemudian untuk perpindahan itu dinyatakan hanya setengah putaran. Jadi duanya tidak dianggap, setengah putaran. Atau kita tulis setengah kali 22/7 kali 70. Atau 11 kali 10, 110 meter. Nah, dari sini kita menentukan kecepatan. Kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 110 dibagi waktunya 110 sekon. Ketemu 1 meter per sekon. Lalu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 550 meter dibagi 110 sekon. Ketemu 5 meter per sekon. Contoh soal nomor 7. Sebuah motor menempuh jarak 110 km dalam waktu 2 jam. Kemudian berbalik arah menempuh jarak 40 km dalam waktu 30 menit. Lah, pertanyaan tentukan perpindahan dan jarak. Perpindahan itu kan dari posisi awal ke posisi akhir. Dia pertama bergerak 110 km ke kanan. Berbalik arah berarti negatif 40 km. Maka ketemu angka 70 km. Sedangkan jarak itu jarak total yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Berarti 110 km ditambah 40 km sama dengan 150 km. Nomor 8. Seorang berjalan 180 meter ke timur, kemudian 80 dalam arah 60 derajat ke arah barat dari arah utara. Kalau kita gambar mata air, timur, utara, selatan, barat. Pertama, dia bergerak 180 meter ke timur. Kemudian 80 meter ke arah 60 derajat ke arah barat dari arah utara. Barat dari arah utara. Berarti dia balik lagi ke sini. Ya, ini 60 derajat, ini 80 meter. Kemudian 150 meter dalam arah 45 ke arah barat dari arah selatan. Di sini 45 derajat. Setelah menempuh satu perpindahan tertentu yang lurus, ternyata orang tersebut kembali ke tempat semula. Berapa perpindahan terakhir tersebut? Nah, kalau ditanya perpindahan, kita tidak usah melihat karena dia kembali ke arah semula, maka perpindahannya adalah 0. Sedangkan jaraknya kita tak perlu melihat lagi sudut-sudutnya, hanya tinggal dijumlah 180 tambah 80 tambah 150.
Ketemu ini 260 tambah 150 sama dengan 410 meter. Ya. Contoh soal nomor 10. Dari grafik di atas tentukan perpindahan benda. Karena ini adalah grafiknya V dengan T, maka S sama dengan V kali T. Berarti luas segi 4. Luas segi 4 berapa? 40 kali 5 dengan 200 meter. Contoh soal nomor 11. Sebuah benda bergerak kecepatan 20 meter sekon dalam waktu 8 sekon. Kecepatan benda tersebut menjadi, maka ini VO-nya 20 meter per sekon dalam waktu T8 sekon, V-nya menjadi 40 meter per sekon. Tentukan percepatan. Ditanya percepatan, jawab percepatan itu adalah V min VO per T. V-nya itu 40, VO-nya 20, T-nya adalah 8. Berarti 20 per 8 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal nomor 12. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu kereta menurut garis lurus dalam waktu 5 detik. Dari grafik dapat ditentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik. Dalam waktu 4 detik hanya sampai sini saja. Maka terdapat dua bangun. Yang pertama adalah bangun antara 0 sampai 2 dengan tingginya di sini adalah 60. Kemudian bangun dari 2 sampai 4 ya, 2 sampai 4 ini di sini 60, di sininya 80. Maka kita menghitung luas jarak itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 wujudnya segitiga, setengah kali alas kali tinggi, ditambah ini trapesium, jumlah sisi sejajar atau S1 tambah S2 kali tinggi dibagi 2. Nah, setengah alasnya itu kan ini tingginya, alasnya yang tingginya aja 60 kali 2 ditambah, nah ini ada 2, 60 tambah 80, tingginya 4/2 kali 2 per 2. Ini 60 ditambah 140, ketemu 200 meter. Contoh soal nomor 13. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak atau S 3 km dalam waktu 2 menit. Nah, sekarang kalau S1 3 km, T1 2 menit. Kalau ditanya S2-nya 75 km, T2-nya berapa? Karena ini namanya gerak lurus beraturan, maka V-nya sama, V1 sama dengan V2. V itu adalah S1 per T1, S2 per T2. 3 per 2 sama dengan 75 per T2. Maka T2 sama dengan 75 kali 2 per 3, ketemu 50. Satuan dari itu apa? Menit. Nah. Soal nomor 15. Kecepatan sebuah mobil bertambah tetap dari VO 6 meter per sekon menjadi V 20 meter per sekon sewaktu menempuh jarak 70 meter. Tentukan percepatan dan waktu tempuh mobil tersebut. Ditanya A dan T. Untuk soal sebelumnya menggunakan GLBB nomor 3. Jadi V kuadrat VO kuadrat plus 2AS.
V-nya itu 20 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 2 kali A, S-nya adalah 70. 400 ditambah 36, 140 A. 400 kurangi 36, 364 sama dengan 140 A. 364 dibagi 140 sama dengan A. Itu jawabannya yang A. Lalu kalau ditanya T, maka menggunakan, kembalikan rumus lagi, ini V sama dengan VO plus AT. V nya itu 20, VO nya 6, A nya itu adalah 364 per 140 kali T. 14 sama dengan 364 sama dengan 140 T, atau T bisa ditulis 14 kali 140 per 364.